Kita akan langsung saja membahas lebih lanjut pemirsa terkait dengan tema yang diangkat pada hari ini, yakni babak baru kasus Febri di pusaran kasus TPPU. Bersama dengan sejumlah narasumber, saya mulai dari yang hadir secara langsung di studio Semesta B Universe. Ada Komjen Pol Purnawirawan Susno Duaji, Kabar Reskrim periode 2008-2009, Hudi Yusuf, pakar hukum pidana dari Universitas Bung Karno, dan Darmawan Subakti, anggota tim advokat Febri Adriansyah. Halo, selamat sore Bapak-Bapak, apa kabar? Selamat sore. Sore Mbak Zosa. Baik, terima kasih telah meluangkan waktu hadir langsung di studio Semesta B Universe. Dan kemudian saya juga akan turut menyapa yang bergabung melalui sambungan virtual. Ada Nur Rohman, Komisioner Komisi Kejaksaan, dan Boyamin Saiman, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI. Halo, selamat sore Mas Boyamin. Selamat sore semuanya, Pak Nur Rohman. Susno, Pak Darmawan. Baik, audionya aman ya, tidak terkendala koneksi ataupun sinyal yang buruk. Kita akan langsung saja memulai dialog. Nah, tadi kita sudah simak nih Bapak-Bapak terkait dengan berita pengantarnya mengenai Febri Adriansyah sekarang di pusaran TPPU. Nah, ada 4 sprindik kita tahu ya yang sudah dikeluarkan oleh Kejaksaan Agung dalam persoalan ini. Yang saya ingin pastikan dulu sebelum kita lebih jauh lagi membahas terkait dengan hal ini adalah ke Mas Darmawan. Jadi status tersangka atas Febri Adriansyah ini terkait dengan sprindik yang terakhir kah TPPU-nya atau bagaimana sebenarnya? Ya, sebelum menjawab itu Mbak Zoza, jadi pertama saya ingin mengajak kita untuk kembali dulu. Karena kami melihat reaksi kita terhadap perkara ini buru-buru dan dentumannya banyak ya gitu. Nah, sebelum kita terlalu cepat gitu ya, saya ingin kembali kepada pemahaman yang paling awal dalam hukum itu KUHAP. Gitu. Kita baru saja gitu ya punya undang-undang baru KUHAP, produk nasional dan hasil karya anak bangsa dan tentu lebih akomodatif terhadap hak asasi manusia. Nah, dalam KUHAP itu ada pasal 1. Ada kita mengenal dalam pasal 1 itu ayat 5 tentang penyidikan. Kemudian di pasal 8-nya ada penyelidikan. Penyidikan itu apa? Penyidikan itu serangkaian tindakan penyidik. Gitu. Kemudian penyelidikan serangkaian tindakan penyelidik. Kalau penyidikan untuk apa? Untuk menemukan dan mengumpulkan alat bukti. Sedangkan penyelidikan untuk apa? Untuk mencari dan menemukan peristiwa. Nah, menurut saya seharusnya ini clear terlebih dahulu. Gitu. Nah, pada perkara ini saya berpikir bahwa seluruh masyarakat harus memahami bahwa hukum harus tertib secara koheren. Gitu. Ketertiban secara koheren ini akan menyelamatkan kita dalam berkehidupan bernegara gitu. Makanya kita jaga sama-sama atmosfer berhukum ini dengan tertib akan itu. Oke, baik. Nah, tapi terkait dengan status tersangka ini juga penting karena ada 4 sprindik, kan banyak yang menilai ini agak membingungkan, terlalu banyak dentuman kalau tadi Anda katakan ya. Boleh dijawab terkait dengan hal itu? Ya, jadi begini. Itu kan teknis sekali ya. Jadi Pak FA itu ditetapkan sebagai tersangka itu berdasarkan surat penetapan tersangka dari Kejagung itu nomor 3. Nah, di situ ada banyak sekali sprindik. Ya, kita sudah dengar berkali-kali mungkin itu. Nah, sprindik yang kita kategorisasi lah. Sprindik pertama itu dari Kortas kan ada 3. Kita tahu itu. Kemudian sprindik dari Kejagung juga ada. Nah, kurang lebih Pak FA itu kalau dikategorisasi berdasarkan itu 3 sprindik itulah yang menyebabkan Pak FA ditetapkan sebagai tersangka. Tapi sekali lagi saya mengajak kita semua untuk fokus pada kembali lagi nih ke KUHAP nih. Prosesnya bagaimana gitu. Baik. Nah, mungkin Bang Boyamin bisa memberikan konteks tambahan berdasarkan informasi karena Bang Boyamin juga yang pertama kali memberitahu kepada Berita 1 saat itu ya. Saya ingat Bang Boyamin bilang sudah diperiksa kok sejak sebelum Jumatan waktu itu ya, ketika publik dan juga media menunggu di Kejaksaan Agung kapan nih apakah akan hadir dalam pemeriksaan yang sudah dijadwalkan apa mangkir lagi. Nah, Bang Boyamin, untuk saat ini status tersangka tersebut ya masih dalam konteks itu, apakah Anda memiliki informasi lain? Karena kalau tadi kita simak kata Mas Darmawan ya, dari 3 sprindik yang dikeluarkan inilah yang juga menyimpulkan jadi ada tersangka statusnya untuk Febri Adriansyah. Bagaimana Bang Boyamin? Ya, karena hari ini ada pemeriksaan yang utama itu terkait dengan saksi. Di situ ada Ferry Boboho, Ferry Hongkoriwang, dan satu lagi adalah terkait dengan Tanfian.
yang dimana itulah yang pernah dipublikasikan oleh media yang saya percaya itu sebagai dugaan adanya pemerasan di sana terkait dengan statusnya Tangkian. Bahkan ditulis juga nilai angkanya berapa puluh miliar gitu. Nah, itulah pijakan hari ini sudah semakin maju proses pemeriksaan ini. Dan kalau toh ini ada perdebatan segala macam, kuat segala macam, ya tidak apa-apa. Itu kan bagian tugasnya advokat dari Pak Febri. Dan saya senang kalau ini diajukan pra peradilan, tidak sahnya penetapan tersangka. Karena saya tiap hari ini Mbak Zulsa melototi SIPP Pengadilan Jakarta Selatan. Apakah sudah ada pendaftaran pra peradilan? Yang utama saya pelototi adalah orang yang katanya mengaku sebagai pemilik barang, sebagaimana disampaikan oleh Handika Anggowongso, katanya akan ada yang menggugat pra peradilan sebagai pemilik barang. Karena apa? Saya ingin intervensi gugatan pra peradilan itu. Gitu. Baik. Atau nanti kalau tidak sahnya penetapan tersangka, saya juga akan intervensi supaya semakin bisa membuka banyak hal. Dan apa yang saya dapatkan yang belum bisa saya buka pada publik melalui media massa, ya akan saya buka di pra peradilan itu nantinya gitu. Jadi itu yang sangat beradab gitu. Dan saya ingin tanya pada Pak Darmawan kemarin karena tanya kepada Pak Febri belum dijawab itu. Pemakaian rompi yang tidak diberikan kepada Pak Febri itu tidak mau dipakaikan atau jaksa atau penyidik yang memang tidak memakaikan sebagaimana alasan bahwa itu tergesa-gesa gitu. Karena saya bisa bertanya juga apakah memang tidak mau diberikan, dipakai kan, atau memang jaksa tidak memakaikan gitu. Jadi barangkali Pak Darmawan bersedia menjawab. Baik, Pak Febri, mungkin boleh dijawab singkat karena sebenarnya terkait dengan poin itu saya simpan di ujung tuh Bang Boyamin. Kita kan bisa save the best for the last ya, tapi karena sudah buru-buru kayaknya ingin tahu singkat saja mungkin bagaimana kadang pedoman dari Jaksa Agung kalau kita lihat SOP-nya itu wajib ya Bang Boyamin ya, rompi dan borgol itu wajib. Pedoman Jaksa Agung nomor 18 tahun 2021. Bukan. Ada lagi yang terbaru. Oh, ada yang terbaru. Berarti saya yang kurang update. Oke. Tahun 2025. Baru aja baik. itu. Tetapi poinnya sama ya, Pak? Itu wajib. Sama. Baik. Boleh singkat saja mungkin terkait hal itu? Ya, kalau singkat jawabannya itu sudah dijelaskan oleh Kejagung. Baik, jadi karena terburu-buru, aduh rasanya kita masih bertanya-tanya ya, belum puas nih terkait dengan hal itu. Tapi nanti jawabannya lebih dielaborasi lagi di ujung. Saya ingin ke Pak Susno. Pak Susno, tadi menyimak apa yang disampaikan oleh Pak Darmawan ya, mengatakan bahwa sepertinya publik terlalu terburu-buru untuk dapat menyimpulkan, mengikuti terkait dengan kasus ini dan membuat asumsi dan juga penilaian. Anda menilai terburu-buru kah? Apakah termasuk juga kerja dari penyidik polisi kemarin terburu-buru? Pertama publik dulu ya. Publik itu kan hak dia untuk bersuara dan berpendapat. Dan ini oleh penyidik kejaksaan maupun penyidik Kortas Tipikor ini sangat diperlukan. Ya. Jadi apa yang dinyatakan oleh publik begini, begitu itu bagus sekali. Yang penting tidak boleh menuduh. Ya, kalau sudah judge kita menghukum itu nggak boleh. Kalau informasi-informasi yang disampaikan misalnya kok tidak begini, kok begini, itu bagus. Dan itulah yang ditunggu oleh penyelidik dan penyidik Polri atau kejaksaan. Nah, nanti kebenaran apa yang disampaikan oleh publik itu harus diuji dengan alat bukti. Tapi informasi itu menuntun. Nah, misalnya, wah rumahnya tidak hanya di situ saja, ada di sini, ada di sini. Wah kok begitu, tidak begini. Nah itu diam-diam oleh penyelidik itu pasti silakan wajib dilacak apakah informasi itu benar apa tidak. Nah itu bagus, kita hargai apa yang disampaikan itu. Terus terkait dengan apa namanya tadi yang satunya? Terkait dengan apakah sebenarnya polisi juga terburu-buru untuk mengerjakan kasus ini? Karena kan sepertinya selalu ditarik untuk bisa memahami sejak awal dulu bagaimana. Tidak, Polri menyelesaikan kasus ini kan sudah 2 tahun 2024 ya, 2 tahun lebih kan. Iya. Sudah panjang ya Pak? Sudah 2 tahun lebih, ada proses yang panjang. Satu, tidak terburu-buru, sudah melalui penyelidikan ya, bukan penyelidikannya. Awalnya kan penyelidikan yang tepat. Kemudian dilakukanlah tindakan penyidikan. Penyidikan itu artinya memasuki tahap upaya paksa. Karena penggeledahan itu upaya paksa. Penyitaan upaya paksa. Nah, belum tidak selesai penyidikan di tangan Polri. Ini kan kita tidak tahulah tingkat tinggi ya. Kita tidak boleh menafsir-nafsir. Ini penyidikannya bukan dilimpahkan tapi dialihkan atau di take over atau apalah bahasa masyarakatnya ya, ke terminologi kejaksaan. bisa bebas lah ya. Ya, tapi
kerjasama, tukar informasi dan lain-lainnya untuk mengungkap kasus ini baik sekali. Jadi hubungan baik lembaga ya, lembaga Polri dengan lembaga kejaksaan ini sejak dulu sangat-sangat bagus. Apalagi hubungan perorangan. Karena mereka ini kan pernah dicandra di muka yang sama di KPK, itu terjalin bagus. Soal mungkin ada hubungan tidak baik antara pribadi pribadi si A dengan pribadi si B, itu biasa manusia. Jangankan antar pribadi A di lembaga ini sesama kejaksaan, sesama Polri pun ya biasa. Itulah manusia. Baik, nah menarik memang untuk menggali lagi karena masih banyak tanda tanya yang tersisa dari persoalan ini ya. Tapi Bapak-bapak tahan sejenak karena kita harus simak terlebih dahulu kumandang azan maghrib yang satu ini. Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami di Berita Satu Utama dan kita lanjutkan kembali dialog. Nah sekarang saya ingin menggali perspektif dari Komisi Kejaksaan ya. Ada Pak Nur Rohman. Pak Nur Rohman, saya belum mendapatkan jawaban yang clear terkait dengan status tersangka ini. Mungkin dari Komisi Kejaksaan mengetahui sebenarnya untuk status tersangka itu atas sprindik yang mana? Yang terakhir yang dikeluarkan oleh pihak tim 9 kah atau seperti apa? Dan banyak yang menjadi sorotan juga Pak adalah terkait dengan ini kan sudah diserahkan ya dari Kortas Tipikor kepada Kejaksaan Agung dengan harapan bisa lebih transparan dan juga cepat terkait dengan penanganan kasusnya. Tetapi rasa-rasanya sampai dengan di titik ini kok masih lambat ya Pak? Apa yang menjadi tantangan yang dilihat oleh Komjak bagi tim 9 mengerjakan kasus ini? Ya, terima kasih. Nah, seperti kita ketahui proses ini berawal dari penggeledahan oleh Kortas Tipikor Polri, kemudian pengunduran diri Pak FA dari jabatan Jampitsus, kemudian penetapan sebagai tersangka ataupun penetapan tersangka oleh Tipikor Polri, kemudian pelimpahan atau penyerahan perkara kepada Kejaksaan Agung, dan yang terakhir itu pemeriksaan dan penahanan terhadap FA. Nah, ada 4 sprindik yang telah diterbitkan oleh tim jaksa, mulai dari sprindik nomor 43, 44, kemudian 45, dan yang terakhir itu sprindik nomor 3, katanya dengan TPPU. Nah, terakhir ini konsentrasinya terhadap TPPU, namun demikian secara paralel juga dilakukan terhadap sprindik yang 3 lainnya. Ini bagian dari strategi penyidikan. Apakah nanti predikat krimnya terlebih dahulu ataukah TPPU-nya, kita akan lihat seperti apa. Seperti kita ketahui juga proses penyerahan. Ini kemarin kan sempat ramai. Kenapa penyerahan padahal masih tahap di penyidikan. Sebelumnya juga sebenarnya sudah pernah terjadi hal serupa di penanganan perkara Asabri, itu dimulai dari penyidikan di Polri, kemudian diserahkan kepada kejaksaan. Jadi hal yang seperti ini sebenarnya juga pernah terjadi di sebelumnya. Demikian juga dengan TPPU. Dalam perkara TPPU misalnya Mbak Hasim Asifi dulu dalam kasus pajak, itu juga dilakukan hal yang sama, sehingga ini masih tahap proses penyidikan. Kaitannya dengan lama atau lambat, kita bisa lihat tolak ukurnya apa. Nah, ini baru sekitar sebulan sudah ada proses penyidikan hingga ke penahanan, sehingga masih hal yang wajar proses-proses ini sesuai tahapannya. Komisi Kejaksaan konsentrasinya adalah melakukan pengawasan agar proses ini berjalan sesuai aturan yang berlaku sesuai dengan hukum acara. Kami memonitornya demikian, tidak masuk ke materi pokok perkara. Baik. Nah, kalau itu saya ingin menggali pakar pidana nih, pengetahuan dari Pak Hudi Yusuf ya. Strategi penyidikan yang dipakai oleh penyidik dalam kasus ini, apakah ada catatan dari Anda untuk membuat terang benderang kasus dengan 4 sprindik tadi, dan juga status tersangka ini kan juga jadi polemik ya, karena dari pihak Febri Ardiansyah mengatakan ini dikriminalisasi. Apakah ini sudah masuk dalam kategori kriminalisasi? Jadi gini, kalau menurut saya, kalau kriminalisasi itu dari sesuatu yang tidak ada hukumnya atau dibuat hukum yang baru ya. Tapi kalau bicara tindak pidana korupsi atau TPPU itu memang sudah ada hukumnya. Jadi bukan masalah kriminalisasi, yang jadi masalah adalah alat buktinya cukup nggak untuk menentukan yang bersangkutan menjadi tersangka dan yang menentukan
yang bersangkutan itu dapat ditahan. Di situ sih sebetulnya. Jadi kalau berbicara kriminalisasi jauh ya dari sana, karena tadi bahwa kriminalisasi itu ini hukumnya sudah ada. Tinggal bagaimana menyesuaikan tuh penyidik dengan alat buktinya, apa ini alat buktinya apa dia karena tindak pidana korupsi misalnya hasil dari pemerasan, ya kan, atau tindak pidana pencucian uang tuh, ya kan, uang hasil kejahatan, walaupun TPPU itu tidak perlu dibuktikan itu predikat crime-nya, tidak perlu itu berdiri sendiri. Oke, jadi tidak perlu predikat crime-nya karena TPPU itu sudah jelas. Sudah jelas itu berdiri sendiri, sehingga tidak perlu predikat crime-nya tuh. Misalnya orang punya gaji 5 juta gitu. Tapi tahu-tahu tabungannya 1 miliar. Nah, di mana tuh kan asal-usulnya harus ditelusuri dulu. Seperti itu, karena di bank juga ada kayak namanya KYC, Know Your Customer gitu kan. Jadi kalau uang hasil kejahatan kan nggak mungkin ditaruh di bank, karena pasti ada batasannya, ada bakunya tuh untuk taruh di bank. Lebih dari 100 juta dia harus tanya asal-usul uang itu. Nah, sekarang pertanyaannya mengapa uang itu ada di brankas yang besar pribadi. Kan seperti itu uang siapa, milik siapa, ya enggak. Jadi dan kalau menurut saya agak mustahil juga tuh kalau uang orang dititipkan di brankas beliau begitu kan agak mustahil. Nah, jadi, ini yang harus didalami. Jadi klaim kriminalisasi ini menurut Anda tidak masuk ya? Tidak masuk lah, karena kriminalisasi itu kalau memang undang-undangnya belum ada dibuat kriminal. Begitu kan. Kami menangkap intinya. Boleh ditanggapi Mas Darmawan? Ya, saya sedikit kurang sepakat dengan Bang Hudi ya. Jadi kita punya acuan yang jelas tentang TPPU. Kita punya Undang-Undang 8 tahun 2010. Di situ dengan sangat jelas di pasal 3 itu menyebut bahwa TPPU harus ada predikat crime-nya. Predikat crime itu di pasal 2. Ada 25 plus 1. Nah, jadi nggak mungkin ada TPPU kalau tidak ada predikat crime. Nah, kemudian diperjelas dengan pasal-pasal berikutnya, pasal 74, pasal 75, di mana kalau orang mau ditetapkan sebagai tersangka TPPU nih, harus ada predikat crime-nya terlebih dahulu. Nggak bisa tiba-tiba TPPU muncul, padahal kejahatan asalinya nggak ada. Bahkan ada putusan MK tentang itu. Jadi menurut saya predikat crime itu nilai utama dalam menentukan seseorang itu apakah layak atau tidak ditersangkakan sebagai tersangka TPPU. Ya. Baik, begitu. Perspektif penyidik Pak, gimana? Untuk membuktikan peristiwa ini ya, pertama penyidik kan punya strategi. Ini kejaksaan ngambil strategi tindak pidananya yang didepankan itu adalah pencucian uang. Nah, pencucian uang, kemudian ada sprindik yang lain kan? Iya, betul. Sprindik 45, 4 berapa, sampai 4 43, 44, 45. Saya belum membaca itu. Apakah yang terakhir itu sprindik TPPU, yang 3 itu sprindik tindak pidana korupsi. Bisa saja ini. Nah, kalau itu berarti ini akan terjadi splitsing istilahnya. Tindak pidana TPPU sendiri, tindak pidana korupsi atau pemerasan atau apa, tapi pemerasan korupsi dan sebagainya dilakukan oleh seorang pegawai itu korupsi dah. Nah, itu kita lihat saja karena ini kejaksaan belum menjelaskan secara global, kita baru terka-terka si buah manggis. Artinya ini nanti sekaligus mereka akan membuktikan tindak pidana pokok dengan tindak pidana TPPU-nya. Baik. Apalagi tindak pidana pokok ini awal penyidikannya sampai dengan tuntas beberapa tersangka ini ada di kejaksaan. Ya, betul, di bawah Jampitsus. Tata niaga batubara untuk PLN di kejaksaan. Tata niaga asuransi di kejaksaan. Krakatau Steel di kejaksaan. Dan ini semua mungkin di bawah handle Jampitsus yang sekarang Pak FA ini. Saya tidak tahu apakah benar apa tidak. Kalau benar itu dan ada di kejaksaan, maka jaksa untuk membuktikan tindak pidana korupsinya, saya yakin tidak terlalu sulit. Gitu. Baik, sudah ada berkasnya dipegang. Setelah terbukti tindak pidana korupsinya itu betul ada dan sudah terbukti tindak pidana korupsi ada, tinggal di atas tindak pidana korupsi itu ada korupsi apa tidak. Bisa korupsi di atas tindak pidana korupsi. Nah, korupsi di atas tindak pidana korupsi ini siapa yang melakukan? Tidak mungkin dilakukan oleh penyidik KPK, kan? Tidak mungkin dilakukan oleh penyidik Polri, pasti penyidik kejaksaan. Bisa oleh anak buahnya FA, bisa oleh perantara, ya kan?
kemudian menghasilkan uang. Ya. Nah, uang ini kita tidak menuduh apakah uang yang disita itu uang di mana. Baik. Nah, kalau betul ada uang, kalau betul ada keterkaitan yang harus dibuktikan oleh penyidik kejaksaan, oh betul itu uangnya hasil dari tata niaga batubara, ini hasil Krakatau Steel, ini Baik. hasil ini. Maka artinya apa yang kita harapkan mana tindak pidana pokok, ya kejaksaan mungkin akan jelaskan. Baik. Persoalan sekarang, Ya. mengapa jaksa belum menjelaskan? Ini Betul. strategi penyidikan. Baik. Soalnya kalau udah dibongkar semua, kan belum tentu ini barang bukti sudah tersita semua kan. Baik. Jadi kita hargai, kita yakin, kita percaya sama omongan Bapak Jaksa Agung Baik. bahwa akan menyidik ini dengan secara profesional. Baik, menarik apalagi untuk melihat bagaimana pembuktian atas semua klaim-klaim yang disampaikan Ya. oleh masing-masing pihak ya. Nah, kita akan lanjutkan masih terkait dengan persoalan ini, apalagi tadi sudah disinggung oleh Bang Boyamin ya, mengenai mempertimbangkan nggak sih terkait dengan pra-peradilan kalau memang merasa penetapan tersangka ini justru menjadi bentuk dari kriminalisasi. Tapi kita bahas lebih lengkap usai jeda. Tetaplah bersama kami pemirsa di Berita Satu Utama. Di sini, kesegaran air murni Cleo terasa setiap hari. Cleo diproses menggunakan teknologi nanofilter, menghasilkan air murni yang ringan dan segar rasanya. Aman dari bromat dan baik untuk kesehatan. Air murni Cleo sudah BPA free, jadi lebih aman dan sehat untuk keluarga. Cleo, murni airnya, segar rasanya. Jalanan kalau kosong gini enak nih, bisa ngegas-ngegas tuh. Oh, bisa ngegas-ngegas. Bro, ini lu santai juga ini. Lu kan lagi pakai mobil listrik. Aman, Jangan bro. kenceng-kenceng. Aman, bro. Sans, aman. Lu kan- Oh, wow. Ini bahaya buat baterai, bahaya buat kita juga ini. Tapi baterai lu bisa kenapa-napa ini. Enggak, bro. Aman. Sampai juga nih. Aduh, enak kan? Sampai enak sih enak. Cuma kalau gaya nyetir lu kayak tadi, ya baterai mobil bisa kena. Ya enggak lah, bro. Kemarin tuh gue habis baca di Baca berita1.com. Nih, Boleh. kalau nggak percaya. Udah deh, bro. Thank you, bro ya. Ntar gue next hati-hati deh, biar nggak kayak gini. Pahami performa baterai kendaraan listrik Anda. Baca selengkapnya di berita1.com. Terima kasih pemirsa Anda kembali bersama kami di Berita Satu Utama. Febri Adriansyah telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang. Febri pun langsung ditahan di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK pada Jumat malam lalu. Sebelum masuk mobil tahanan, Febri menyatakan ia merasa proses hukum yang menjeratnya sebagai bentuk kriminalisasi. Alat bukti yang diajukan masih perlu didalami atau dikonfirmasi. Jangan didorong dong. Sehingga menurut saya ini belum cukup untuk dilakukan penahanan. Di Gedung Bundar tidak pernah seperti ini. Di Gedung Bundar tidak pernah seperti ini. Semua alat bukti harus dikonfirmasi dan diperdalam dulu. Dan berkali-kali dilakukan expose, baru kita yakin bahwa ini tidak zolim, sehingga kita tetapkan tersangka dan barulah kita melakukan penahanan. Tetapi ini sudah menjadi keputusan pimpinan. Saya siap menghadapinya, ya, dan saya merasa memang ini. Baik, itu merupakan statement yang diucapkan Febri Adriansyah pada Jumat lalu ya, sesaat sebelum memang masuk ke dalam rutan KPK. Bang Boyamin, boleh ditanggapi Bang Boyamin, Febri dengan tegas merasa bahwa dirinya dikriminalisasi termasuk kritik proses instan dari saksi menjadi tersangka. Bagaimana Maki melihat hal ini? Enggak, Pak Susno Duaji tadi kan sudah menjelaskan bahwa prosesnya sudah panjang dan tim 9 Kejaksaan Agung itu kan menerima sudah barang matang gitu, terutama
terkait dengan barang bukti 500-an miliar dan 74 kilogram. Itu susah lah kira-kira menjawabnya. Tapi memang saya itu advokat yang tidak pernah menangani perkara korupsi sejak tahun 1999 sampai sekarang. Jadi ya terus terang aja susah kalau harus mengatakan apa ketika ada barang bukti uang yang sekian banyak. Kalau sekarang justru saya balik, itu katanya titipan, katanya ada milik orang lain, katanya ada kegiatannya. Justru saya tunggu. Sebenarnya kalau Kejaksaan Agung dituntut juga tidak abu-abu, dari Pak Febri Adriansah juga tidak abu-abu. Barangnya siapa, kan itu kan? Titipan siapa, dari kegiatan bisnis batubara atau menang lotre atau menang apalah gitu, yang itu saya tunggu-tunggu. Kok sampai sekarang belum dijelaskan dari pihak Pak Febri Adriansah. Baik, dan saya juga begini Mbak Suza, menunggu proses. Kemarin saya sampaikan juga pada Pak Susno, gugatan pra-peradilan saya yang pemindahan itu sudah saya cabut Pak Susno karena sudah ditahan. Relevansinya ada, tapi saya sudah cadangan pra-peradilan berikutnya. Ketika ini tidak dilakukan penggeledahan yang lain-lain, karena saya tahu yang digeledah itu 12 sampai 18 tempat, yang digeledah baru 5. Nah ini kalau tidak dilanjutkan penggeledahan, ya saya gugat pra-peradilan, penyidik kepolisian, tipikor, dan Kejaksaan Agung, dan tergugat 3-nya termasuk Komisi Kejaksaan karena tidak memerintahkan jaksa penyidik sekarang untuk menggeledah tempat-tempat yang lain itu Pak Susno dan Pak Nurrohman. Makasih Mbak Susan. Baik, boleh nih perwakilan tim hukumnya silahkan ditanggapi. Bolak-balik ditanya. Boyamin Saiman nanya aja nggak dijawab. Mungkin dalam kesempatan ini bisa nih dijawab terkait dengan klaim kepemilikan aset. Itu bukan aset kecil ya Bang Boyamin ya, fantastis sekali jumlahnya, lebih berat daripada Monas kalau katanya masyarakat nih. Jadi sebenarnya tim kuasa hukum udah tahu belum sih ini sebenarnya punya siapa kalau memang bukan punya Febri Adriansyah? Bisa nggak dibuktikan surat-suratnya? Karena nggak mungkin dong nggak ada suratnya dengan jumlah yang sangat besar itu. Oke, jadi Mbak Soza, yang pertama kali harus kita lakukan dalam melihat perkara ini adalah berkali-kali kami bilang adalah clear. Kita harus clear melihat fakta hukumnya apa, peristiwa hukumnya apa. Karena kalau kita tidak clear maka banyak sekali area abu-abu, banyak sekali peristiwa-peristiwa yang sebenarnya bahkan bukan peristiwa hukum. Fakta-fakta yang bahkan mungkin bukan fakta hukum gitu. Itu kita campur adukan dalam perkara ini. Nah, seperti yang saya bilang tadi di awal, bahkan dalam sesi kita ini saja gitu, ada beberapa miskomunikasi yang terjadi gitu. Makanya kita harus clearkan. Saya bilang kita harus memastikan penanganan perkara ini tidak terburu-buru. Artinya konteksnya adalah tidak boleh atas nama strategi ini, strategi itu, seperti kata Pak Susno, kemudian ada due process of law yang dilanggar. Ada equality before the law yang dilanggar. Atas nama mendahulukan ini, mendahulukan itu, ada ketertiban nih, kalau kita mungkin bisa sebut CJA gitu ya, ada ketertiban itu yang dilanggar. Gitu. Baik. Nah, padahal semestinya kita fokus pada hukumnya gitu. Semua sudah jelas. Justru kalau memang Pak FA memang sudah pantas jadi tersangka, nih, misal katakanlah begitu, harusnya bukti itu sudah jelas, alat bukti itu sudah jelas. Itu poinnya justru. Baik. Nah, Anda mengatakan kita harus melihat kasus ini dengan jernih, melihat fakta hukumnya. Yang paling tidak mampu untuk melihat fakta hukum yang ada itu, boleh disebutkan pihak mana? Publikkah atau pihak aparat penegak hukum juga menjadi bagian itu? Atau bagaimana? Tentu kami, advokat Pak FA, kemudian semua ya, itu tidak mungkin menafikan opini publik. Tidak mungkin kami jauh dari aspirasi masyarakat, dari apa yang disampaikan masyarakat. Karena itu bagian daripada kami. Jadi maksud kami itu bukan itu. Tapi bagaimana kita tertib nih. Kita berani nggak tertib dalam berhukum? Kita berani nggak tertib menaati KUHAP? Saya tadi sudah bilang tentang penyidikan, saya sudah bilang tentang penyelidikan. Kita berani nggak tertib tentang Undang-Undang TPPU 810? Saya sudah bilang pasal-pasalnya. Nah, pada perkara ini, berani nggak kita tertib terhadap itu? Itu konteks yang mau saya sampaikan. Baik, nah Pak Susno ada tanggapan terkait dengan ketertiban? Bagus sekali ya. Saya kira itu suatu saran yang sangat bagus. Dan itu apa yang dikatakan kekhawatiran Pak Darmawan itu bagus ya dalam rangka koreksi. Tetapi kita yakin ya, karena saya kan pernah jadi orang dalam ya. Betul, karena itu saya menarik menggali perspektif Anda. Sejak saat penyelidikan dilakukan oleh Polri, penyelidikan itu masih tertutup, pengumpulan informasi,
dan mereka sudah sangat tertib untuk di Polri kan, sehingga sudah bisa membangun konstruksi kasus ini berasal dari 3 tindak pidana pokok yang saya sebutkan tadi, menghasilkan barang bukti, tempatnya di sana, langsung digeledah dan ternyata ketemu. Dan ini Pak Bunyamin sebelum digeledah polisi pun dia udah tahu itu. Karena Pak Bunyamin katanya dia udah tahu sampai 18 dan sebagainya. Ya, karena beliau ngikuti dari awal dari 2024 Pak Bunyamin. Jadi clear ya masalah penyelidikan. Sekarang penyidikan. Saya yakin penyidikan ini berjalan bersama dilakukan. Tetapi persoalannya kenapa tidak dibuka ke pengacara atau advokat dan tidak dibuka ke publik. Soal mereka merahasiakan ini, itu tidak dilarang oleh hukum acara kita. Tidak bisa digugat misalnya, kenapa Polri, kenapa jaksa menutup penyidikan ini tidak terbuka gitu. Itu tidak masuk salah satu dari objek pra-peradilan. Tapi saya yakin sekelas Kejaksaan Agung, ini penyidikannya bukan di Kejari loh. Ya, betul. Sekelas Kejaksaan Agung, insya Allah mereka sudah melakukan yang diminta tadi apa? Tindak pidana pokok, kemudian dalam rangka menentukan tindak pidana pencucian uang harus ada predikat crime itu nggak mungkin lah. Jadi saya sebagai orang dalam, jadi dasar saya keyakinan bahwa keprofesionalan penyidik kejaksaan dan keprofesional penyidik Polri, insya Allah sudah dilakukan. Mari kita wait and see kira-kira 2 bulan lagi Pak. Dan ini kita juga berharap, gitu, Pak Bunyamin juga berharap tadi bahwa Pak Darmawan dan kawan-kawan ajukan pra-peradilan gitu. Baik. Nah, sebelum bahas pra-peradilan, Pak Hudi, Anda kan sangat paham ya tentang hukum pidananya, hukum acara pidananya juga. Anda melihat ada yang dilanggarkah dalam persoalan ini? Mungkin karena kasus ini high profile kah, dengan syarat berkelindan dengan politik atau bagaimana sepertinya? Ya, kalau menurut saya ya dasarnya itu hanya 2 alat bukti saja ya. Walaupun belum ada gelar atau yang bersangkutan belum diperiksa ya, tapi cukup pada saat penyidik menemukan 2 alat bukti itu sudah cukup untuk menentukan sebagai tersangka walaupun yang bersangkutan belum diperiksa. Seperti itu. Mungkin sebelum itu yang tadi Pak Susno bilang sudah ada penyelidikan yang lain ya selama 2 tahun ini. Terus sudah ada juga pemeriksaan sebelum itu kan. Dari situ kita nggak tahu tuh hasilnya apa, masih dirahasiakan kan. Tapi saya yakin kinerja Polri atau kejaksaan itu mereka bukan orang-orang yang tidak berpengalaman untuk menentukan yang bersangkutan menjadi tersangka. Nah, namun pasti mereka punya dasar yang kuat untuk menentukan yang bersangkutan menjadi tersangka. Itu tadi adanya 2 alat bukti tadi. Seperti itu. Baik, nah tadi Pak Susno dan juga Bang Boyamin sudah menyinggung soal pra-peradilan kalau memang merasa tidak puas ya. Nah, kami akan tampilkan juga nih terkait dengan kuasa hukum dari Febri Adriansyah. Febri Diansyah menyebut belum ada pertimbangan pra-peradilan. Menurutnya saat ini pihaknya masih mendalami kajian substansi perkara dengan lebih hati-hati. Keputusan untuk mengajukan pra-peradilan belum ada sampai saat ini ya. Karena kami memang harus ekstra hati-hati. Dari diskusi tadi tidak ada keputusan untuk mengajukan pra-peradilan. Kami harus ekstra hati-hati untuk mendalami secara cermat bagaimana proses ini berjalan, perkembangan penanganan perkara, dan juga aspek-aspek hukum yang lainnya. Jadi fokus kami sekarang adalah pada kajian terhadap substansi perkaranya secara lebih detail dan lebih hati-hati. Baik, Mas Darmawan, katanya memang sudah diputuskan tidak akan mengajukan pra-peradilan dulu karena fokus kepada substansi ya. Pertanyaannya, apakah ini juga permintaan yang diajukan oleh Pak Febri Adriansyah saat bertemu Senin kemarin kepada tim kuasa hukum, atau ini tim kuasa hukum memang menilai sepertinya ini langkah strategi yang paling baik untuk saat ini? Ya, jadi begini Zoza, jadi yang dimaksud itu adalah kami, tim advokat Pak FA, sangat fokus pada substansi hukumnya. Nah, kajian-kajian terkait langkah hukum apa, upaya hukum apa, itu masih terus kami kaji sampai hari ini. Jadi kita belum bisa memutuskan apakah akan ada pra-peradilan atau tidak, karena fokus kita pada substansi perkaranya gitu. Nah, ini saya lanjutkan ya. Jadi inilah yang tadi kita bahas bahwa kalau dalam hukum itu kita bedalah jam menjadi 2. Ada namanya material, ada namanya formil. Nah, materialnya ini kita simpan dulu. Nah, formilnya ini loh yang kita perlu pastikan itu benar gitu. Sehingga yang diilustrasikan oleh Pak Susno tadi, Bang Boyamin sudah tahu sekian-sekian itu, terus kemudian pengetahuan-pengetahuan di luar hukum itu,
itu tidak bisa secara serampangan menyebabkan seseorang mendapatkan akibat hukum gitu loh. Nah, itulah membuat kita semakin yakin bahwa kita memang butuh instrumen hukum. Nah, instrumen hukum itulah yang perlu kita taati gitu loh. Makanya instrumen hukum yang menjaga bahwa seluruh proses ini berjalan dengan baik, yang kita sebut sebagai proses formil itu, nah itu yang perlu kita challenge. Apakah sudah benar atau belum? Nah, pra-peradilan itu adalah wahana untuk mencari itu. Kami sampai saat ini masih mengkaji apakah ini bisa atau jadi strategi yang tepat untuk men-challenge seluruh proses yang tadi sudah saya sebutkan. Baik, jadi masih mengkaji bukan menutup pintu untuk pra-peradilan ya, seperti itu ya? Saya kira masih panjang ya. Masih panjang, oke. Bang Boyamin, masih dikaji Bang pra-peradilannya, gimana nih? Ya, Mbak Susa. Ya, enggak apa-apa, tapi saya akan gugat pra-peradilan, penyidik dua-duanya, polisi maupun kejaksaan, karena tidak melakukan penggeledahan sisanya. Biar kebuka ini, nanti kan ketahuan izin penggeledahan itu berapa tempat, 12 atau sampai 18. Itu untuk membukanya. Dan mana-mana yang belum digeledah. Itu akan maju itu. Terus kedua, berkaitan dengan saya menunggu ini pemakaian borgol dan rompi ketika Pak FA ini akan diperiksa diangkut dari KPK ke Kejaksaan Agung. Ini saya tunggu betul. Kalau enggak ini nanti Pak Nur Rohman saya akan tuntut itu karena kemarin katanya sudah menegur jangan diulang lagi gitu kan. Nah, itu saya ingin melihat itu masyarakat biar tahu itu. Karena saya juga gini Pak Susno pernah meneror penyidik di Polda Metro perkara Teddy Minasa zaman narkoba. Kalian nanti kalau tidak firm, Pak Teddy Minasa bebas bisa jadi Kapolri, kalian akan dibenamkan. Nah, ini juga begitu. Penyidik-penyidik di tim 9 ini saya teror juga. Kalau kalian nanti tidak firm, tidak bagus, nanti Pak FA itu bebas, kalian bisa dibenamkan suatu saat Pak FA jadi Jaksa Agung. Mereka mengatakan, kami firm Bang, nggak masalah, katanya begitu. Artinya mereka percaya diri. Sama dengan dulu penyidiknya Pak Teddy Minasa. Jadi itu Mbak Susa dan Bapak-Bapak semua. Baik, Bang Boyamin, apa jangan-jangan meskipun dibilang tetap akan independen, tidak ada konflik kepentingan, tapi kan rasa enggan itu jangan-jangan masih ada dan nyata-nyata kita lihat. Iya, sebenarnya kalau dari materi setahu saya sudah independen. Tapi dari kemarin sekian banyak hal, misalnya saksi pagi, sore tersangka, malam sudah ditahan. Itu dulu zaman Pak Febri juga pernah melakukan itu, bahwa pagi saksi, sore tersangka, malam ditahan itu pernah ada juga gitu. Sudah baik. Pernah. Jadi, yang jadi lucu ya ketika ia memprotes hal yang pernah ia lakukan. Dari tim 9 ini, cacatnya itu aja, kecil aja, dan kita selalu menyampaikan apresiasi pada Kortas Tipikor mampu membongkar ini, dan tim 9 berani meneruskan ini, kita hargai. Hanya cacatnya kecil itu aja loh, tidak pakai rompi dan borgol itu. Iya, kurang ini ya, jadi anti klimaks ya rasanya ya ketika diumumkan jadi tersangka itu ya. Makanya saya tunggu ini, nanti pengangkutan dari KPK, rutan KPK ke Kejaksaan Agung pakai rompi dan borgol. Saya tunggu, masyarakat juga menunggu itu. Iya, saya yakin banyak yang menunggu juga. Nah, boleh Pak Nur Rohman tanggapannya nih, sudah disinggung dari tadi sama Bang Boyamin. Gimana nih Komisi Kejaksaannya? Ya, tugas kami ini kan sesuai dengan kewenangan itu hanya bisa memantau dan mengawasi ya. Tidak punya kewenangan untuk memerintahkan ataupun menjatuhkan sanksi kan seperti itu. Karena memang kita pertanyaannya adalah peranan perkara ini secara profesional juga kaitannya dengan mengokohkan penanganan perkara ini sesuai dengan SOP. Kita juga tunggu proses penyidikannya seperti apa. Mudah-mudahan tidak terulang seperti yang disampaikan oleh Bang Bunyamin tadi. Kita akan monitor bersama. Tentunya pengawasan eksternal ini, ya. Tapi kan boleh menegur dan tegurannya tolong terbuka nanti. Ya, akan mengawasi Pak Nur Rohman. Sudah bagian terbuka ini, kita sudah menegur kan ya. Jadi tegurannya nggak didengar gitu Pak? Atau gimana? Nah, ini kita sampaikan juga secara publik bahwa ada beberapa hal yang memang kita tegur kaitannya tadi penggunaan rompi ataupun sebelumnya juga terjadi misalnya memberikan fasilitas kepada pengacara tersangka merilis di depan gedung Bundar. Itu juga hal yang sebenarnya tidak sesuai prosedur. Kita juga sudah menyampaikan hal tersebut. Baik, jadi terima kasih Pak Nur Rohman sudah menegur.
Baik ya, jadi sudah dilakukan Bang sebenarnya, tetapi mungkin hasilnya ya, apalagi soal rompi dan borgol tadi yang paling dinantikan ya untuk kita lihat dalam beberapa waktu ke depan. Nah, kemudian saya juga akan bahas lagi terkait dengan bagaimana jadinya tim 9 menangani kasus ini karena banyak sekali tekanan datang dari publik, sorotan publik tidak henti-henti atas kasus ini dan juga menjamin bahwa kasus ini tidak hanya berhenti nih di 2 orang tersangka ini saja dan kuasa hukum juga berhak untuk membuktikan terkait dengan apa yang menjadi keyakinan mereka atas kasus ini. Nah, kita akan lanjutkan lebih jauh lagi dalam segmen berikutnya. Usai jeda kami kembali pemirsa, tetap bersama kami di Berita Satu Kali. Ketika kita mengambil keputusan investasi, bukan sekedar FOMO, bukan sekedar apa kata influencer, bukan sekedar kata Tono bilang dan sebagainya, tidak. Pastinya sekarang itu adalah momentum yang sangat baik untuk mulai belajar dulu, untuk menjadi well informed, dan juga untuk memulai investasi karena sebetulnya akses yang kita udah mencoba upayakan bisa mulai dengan nominal yang sangat kecil. Saksikan Money Lab, Jumat jam 8 malam. Hanya di BTV dan Berita Satu. Bersatu menginspirasi. Why do you always have to convert money into hard currency? How many times we are just paying commissions? This is absolutely not needed in today's world when we have digital payment solutions. So we will soon see integration of that. I think the future of Asia and future of the world in many ways depends on India and Indonesia. So why should we follow what some other country is saying? Corner, we hope for stronger partnership between Indonesia and also India. Jakarta Globe Corner, only on Jakarta Globe. Bang, kasih jalan deh. Masuk aja. Kenapa kok pakai rompi orang, Bang? Pipik, Pak. Sorotan terhadap penahanan ex-Jampinsus Febri Adriansyah menguat setelah video kedatangannya di rutan KPK beredar. Febri yang ditetapkan sebagai tersangka dugaan TPPU terlihat mengenakan batik tanpa rompi tahanan dan tanpa borgol. Adapun Febri dibawa ke rutan cabang KPK pada Jumat malam 24 Juli setelah menjalani pemeriksaan sekira 10 jam di Kejaksaan Agung. Ia kemudian ditahan selama 20 hari dan dititipkan di rutan KPK untuk menghindari konflik kepentingan. Kondisi ini memunculkan pertanyaan di publik, mengingat Febri kini berstatus tersangka dalam kasus dugaan TPPU. Kejagung menjelaskan tidak dipakainya rompi tahanan karena proses penahanan berlangsung terburu-buru dan sudah larut malam. Iya, kalau masalah rompi tadi mohon maaf, karena buru-buru juga udah malam ya. Di sisi lain, menanggapi kontroversi ini, KPK memastikan Febri Adriansyah sudah memakai rompi tahanan. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menyebut Febri mengenakan rompi tahanan sejak melakukan registrasi di rutan KPK. Terkait dengan penitipan penahanan terhadap saudara FA di rutan KPK, bahwa seluruh proses dan mekanismenya dilakukan sebagaimana tertera di rutan KPK. Termasuk soal pengenaan rompi tahanan ini juga sudah dilakukan di saat saudara FA melakukan registrasi di rutan KPK. Meski demikian, kasus ini masih menyisakan perdebatan tentang kesetaraan perlakuan terhadap tersangka. Terlebih, Febri merupakan mantan pejabat tinggi kejaksaan. Tim Liputan Berita Satu, Jakarta. Ya, ini akhirnya kita lihat ya informasi kurang lebih kami rangkumkan mengenai persoalan rompi dan borgol. Tadi dari awal sudah disorot ini sama Bang Boyamin dan juga banyak yang menantikan ya untuk kapan Febri tampil dengan rompi dan borgol seperti tahanan yang lainnya ya, seperti tersangka yang lainnya. Mungkin sedikit saja nih Mas Darmawan, Anda tadi sudah mengatakan ya itu kalau mau cepatnya sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Kejaksaan Agung. Tapi kan katanya tadi kalau saya simak ya itu terburu-buru. Tapi kan persoalan ini itu menyinggung terkait dengan rasa keadilan dan juga seperti adanya perlakuan istimewa. Emang seterburu-buru itukah sepengetahuan tim kuasa hukum Febri Adriansyah? Karena kan ikut mendampingi ya di hari Jumat dari siang hingga akhirnya malam diumumkan. Ya, saya notice tentang keadilan dan perlakuan istimewa. Ini kami mau jawab bahwa
Pak FA untuk saat ini tidak ada perlakuan istimewa. Terakhir kita dengar cerita beliau makan telur, mie bihun, diperlakukan sama. Bahkan tadi juru bicara KPK sebut bahwa beliau sudah pakai rompi pink. Artinya saya pikir isu bahwa beliau diperlakukan berbeda itu terbantahkan ya kan itu ya. Dan terkait dengan teknis mengapa beliau tidak menggunakan rompi, itu kan sudah sangat jelas dijelaskan oleh Kejaksaan Agung. Baik, jadi soal perlakuan istimewa, pihak kuasa hukum yakin itu tidak ada terjadi di lapangannya? Tidak ada lah. Baik, nah sekarang kan kasusnya saat ini ditangani oleh Kejaksaan Agung, tapi dititipkan di rutan KPK. Pak Susno, boleh Anda berikan tanggapan terkait dengan ini? Sebenarnya kan kalau saya ingat ya Pak, ya Bapak kan bolak-balik di semua media tampil berbicarakan terkait hal ini. Idealnya diambil oleh KPK saja, diambil alih. Tetapi kan ternyata tidak ya Pak ya. Pertanyaan saya kan sekarang tahanan di KPK. Apakah ini menjadi suatu tanda baik mungkin akan bisa diambil alih atau bagaimana nih Pak? Ya, pertama dia soal tahanannya di KPK, inilah tempat yang terbaik ya. Mengapa tempat terbaik? Pertama kita hargai juga psikologis daripada Pak FA ya. Dia adalah pejabat tinggi di situ dan banyak tahanan-tahanan yang ada di rutan kejaksaan itu adalah tahanannya dia waktu dia masih menjabat. Nah, tidak kalau ketemu satu ruangan atau satu apa ini dari segi keamanan dan sebagainya ini akan sulit diawasi oleh bagian pengamanan dalam daripada kejaksaan. Jadi tempat yang paling ideal. Yang kedua, kalau dia ditahan di kejaksaan juga dia akan ketemu dengan Don Rito kan. Ya, betul. Nah, padahal sama-sama tersangka untuk kasus yang sama gitu. Jadi dari segi teknik penyidikan ini memang lebih bagus ditahan di kejaksaan. Di rutan KPK. Rutan KPK. Ya. Nah, kemudian terkait dengan penyidikan gitu. Bagaimana? Ya penyidikan yang terbagus gitu kan. Yang terbagus itu memang berada di KPK. Mengapa berada di KPK? Bayangkan kalau misalnya Mbak Zoza jadi jaksa agung. Bisa saja nanti naik jadi jaksa agung beneran kan. Akan memeriksa anak buahnya. Dan anak buahnya ini levelnya itu bukan anak buah yang jauh gitu. Yang sehari-hari selalu ketemu, mungkin sehari bisa 10 kali ketemu, membicarakan perkara, minta keputusan, minta kebijakan, dan lain-lain. Kok harus diperiksa? Memang bisa, harus perlakuan sama, harus adil. Tapi Pak Jaksa Agung itu kan manusia. Febri manusia. Kemudian penyidik di bawah dia, yang akan nyidik dia sekarang. Memang kita yakin dia profesional, dia akan tutup mata dan apa-apa. Tapi hati kan nggak bisa dibohongi. Betul. Nah, memang sebaiknya semua masyarakat Indonesia ini sudah mengharap sudah saatnya KPK itu tidak duduk di pojok sana. Dia punya piranti, pasal 10. Nah, piranti apa yang masih di ujung? Ya, desakan masyarakat ya sudah luar biasa. Yeah. Piranti komplek kepentingan antara Pak Jaksa Agung dengan anak buahnya ya jelas ada. Kemudian terkait lagi dengan masalah apa? Loh ini menghindari masalah ini dari polisi ke jaksa nanti ada komplek antar jaksa polisi. Yeah. Nah, kapan lagi? Tak usah nunggu perintah. Yeah. Kalau KPK. Kenapa? Perintah undang-undang itu jauh lebih tinggi daripada perintah presiden. Ya, tinggal keberaniannya. Di mana ya? Bukan keberaniannya, artinya kesadaran hukum mereka. Oke, kesadaran hukumnya lebih dalam lagi Pak. Ya jadi mereka sadar hukum nggak, jangan suruh rakyat sadar hukum, dia nggak sadar hukum. Undang-undang masih merintahkan. Apalagi statement daripada deputy atau apa yang hadir di waktu di konferensi pers itu, kami memantau mengawasi. Nah, itu bukan itu yang diharap oleh publik. Ya, itu komisioner KPK. Iya, dan dalam konvers pun mereka tidak berani, sudah disediain papan itu terlihat benar kan. Dia tidak hadir itu, justru menghilang. Why? Ya. Mendampingi konvers saja nggak berani. Ini mudah-mudahan KPK dengar, ini rakyat udah minta. Gitu. Baik. Nah, jangan biarkan Pak Jaksa Agung nelongso di sini. Oke, menderita sendiri ya. Nah, Pak Hudi, terkait dengan tadi tidak memakai rompi, tidak borgol, Anda merasa ini jelas-jelas ada perbedaan status perlakuan di dalam mata hukum kah, dan juga bagaimana Anda melihat KPK sampai dengan di titik ini? Ya, kalau menurut saya ya bahwa yang bersangkutan tidak menggunakan rompi atau tidak borgol itu tadi sepakat saya dengan Pak Benyamin itu apakah yang bersangkutan memang tidak mau menggunakan ya,
atau memang kejaksaan tidak memberikan itu ya. Tapi kalau apabila kejaksaan tidak memberikan itu, berarti kan itu ada perlakuan khusus kepada yang bersangkutan. Dan dengan menempatkan yang bersangkutan di tahanan KPK juga itu perlakuan khusus. Walaupun dengan dasar KPK sebagai supervisi seperti itu kan berarti seperti ada dua nakoda dan ini sangat tidak baik. Dari awal saya sampaikan bahwa saya lebih suka yang bersangkutan diproses di KPK saja, tidak perlu di Kejaksaan Agung. Jadi kalau memang mau diperiksa di Kejaksaan Agung ya tahanannya seyogyanya juga di Kejaksaan Agung ya, terkait masalah keselamatan ya kan, atau takut ada intervensi ya toh mereka penyidiknya juga orang-orang Kejaksaan Agung. Kalau mau intervensi dan sebagainya kan bisa saja pada saat ada kesempatan. Yang kedua juga tahanan KPK kan cukup jauh dari Kejaksaan Agung kan, Jakarta macet. Jadi sewaktu-waktu penyidik membutuhkan yang bersangkutan harus dibawa dulu dari KPK menuju Kejaksaan, butuh waktu kan. Terus mau pakai rompi yang mana nih? Rompi Kejaksaan Agung apa rompi Takutnya KPK? salah ambil. Tuh, iya, salah ambil kan. Ini ngerinya seperti itu. Baik, ntar harusnya pink jadi orange gitu iya, ya. itu kan. Itu semoga tidak terjadi ya seperti itu ya. Tapi terkait dengan rompi sedikit Pak Susno, Anda kan pernah lama berkarir di Polri dan juga pernah jadi penyidik. Emang ada nggak sih Pak riwayatnya tersangka menolak untuk dipakaikan rompi atau borgol, Pak? Zaman saya 2008-2009 itu belum ada kewajiban itu, baru KPK yang ada. Baik. Baru KPK yang ada, kemudian baru nanti KPK lah yang pelopor pakai itu. Rompi jadi untuk menjadi penanda belum ada ya. aturan gitu. Ya, kalau belum ada aturan kan ya nggak melanggar namanya. Boleh-boleh aja. Baik. Nah, dari Komcak gimana nih Pak Nur Rohman memastikan bahwa di tengah segudang dentuman ya, lagi-lagi saya menggunakan diksi yang dipakai oleh Pak Darmawan ya, yang mewarnai persoalan ini, memastikan bahwa tim 9 ini bisa bekerja dengan independen, transparan, tanpa adanya yang ketakutan, walaupun soal borgol dan tadi rompi aja ini sudah menyinggung rasa keadilan dan juga ada sebenarnya perlakuan istimewa. Kita mendorong pengawasan eksternal terus diperkuat baik dari Komisi Kejaksaan maupun lembaga lainnya, termasuk juga dari jurnalistik ya, untuk melakukan pengawasan agar perkara ini bisa berjalan secara profesional dan berintegritas. Kemudian kaitannya apakah perkara ini di KPK ataupun di Kejaksaan, Komisi Kejaksaan tidak berada pada posisi mendukung atau menolak pengambil alihan peran perkara oleh institusi tertentu. Komisi Kejaksaan menghormati mekanisme hukum yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Fokus Komisi Kejaksaan itu memastikan jaksa menjalankan tugasnya secara profesional dan berintegritas sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Baik, nah karena kasus ini masih berjalan, tadi Pak Susno memprediksi juga sepertinya masih cukup panjang ya, kita tidak bisa melihat kasus ini sepertinya dalam waktu dekat akan segera rampung ya, seperti itu ya. Nah Bang Boyamin, apa yang menjadi catatan Anda untuk tim 9 yang bekerja menangani kasus ini, apalagi banyak yang menduga kasus ini banyak menyeret nama-nama lain, high profile juga nih Bang, mampu nggak tim 9 untuk mengungkap itu menurut Anda? Ya sebelum ada hasil saya tetap curiga nggak mampu karena belum ada penambahan tersangka juga kok gitu. Jadi ya sebenarnya pada posisi memang hanya KPK. Pasal 10 itu di poin C Pak Suno itu kan jelas ada ketika dugaan campur tangan eksekutif gitu. Nah KPK berwenang untuk mengambil alih. Nah itu sudah bicaranya undang-undang, memang tidak boleh hanya desakan. KPK harus patuh undang-undang. Tapi memang saya tidak berharap KPK untuk berani Pak. Karena ya memang nampaknya masih jadi penonton aja gitu. Padahal jelas pasal 10 ayat 3 itu jelas mengatakan bahwa kalau itu ada campur tangan eksekutif, maka KPK berhak mengambil alih. Nah, pemindahan dari kepolisian ke Kejaksaan Agung itu kan ada campur tangan eksekutif gitu. Dan sudah diketahui kita bersama gitu loh. Maka KPK yang mengambil alih gitu. Tapi ya udahlah Tapi saya ingin menekankan tim 9 ini. Saya juga melihat mereka integritasnya saya tahu, sederhana segala macam, dan levelnya sekarang bintang 3 semua Pak, ada yang bintang 2 gitu. Tapi kalau di kepolisian itu Pak Rudi Margono itu bintang 3 Jamwas, terus ada Bu Katarina segala macam bintang 2. Tapi jangan sampai nanti ini
saya tiba-tiba mengetahui pemeriksaannya ternyata penyidik itu datang ke kantor KPK. Waduh, makin istimewa. Kalau datang ke sana berarti kan tidak ada pemindahan dari KPK kepada Jaksa Agung. Betul. Pemakaian rompi jadi penonton kecewa ini. Padahal aturannya jelas juga. Penyidik memeriksa tersangka itu adalah di kantornya penyidik. Artinya harus di kantor Kejaksaan Agung. Jangan-jangan tiba-tiba nanti diam-diam memeriksanya di KPK ini. Ini harus kita waspadai itu, Mas Susah. Baik, jadi mata publik memang penting. Pada catatan Kortas Tipikor sendiri udah bagus hari ini misalnya memeriksa Pak Groseno bintang 3 juga. Meskipun saya belum tahu kasusnya seperti apa. Tapi yang kecewa lagi kasusnya Pak Firly belum dituntaskan. Mestinya Kortas Tipikor kita desak untuk menangani. Jadi dia harus adil, pernah meriksa Pak Febri Adriansyah. Sekarang kita tuntut selain Pak Susno, Pak Firly Bahuri harus dituntaskan karena di Polda mandek nih. Sudah hampir 2 tahun. Baik, Bang Boyamin, sedikit saja penegasan supaya tidak menjadi asumsi. Eksekutif yang tadi Anda katakan tadi boleh di-mention saja langsung mungkin yang ikut memberikan campur tangan? Kan ada rapat-rapat malam-malamnya. Oh, yang malam-malam itu ya? Yang weekend ya? Jaksa Agung, Kapolri dipanggil. Oh iya, saya ingat ya. Oke, mungkin Bapak-Bapak juga tahu ya, pemirsa juga bisa menebak mungkin yang mana itu ya. Baik, nah karena kasus ini masih terus akan kita nantikan perjalanannya, mata publik sepertinya paling penting untuk mengawasi kasus ini. Karena tadi pengawasan eksternal juga dimintakan oleh Komisi Kejaksaan atas kasus ini. Singkat saja penutup closing statement menurut Anda, apa yang harus kita cermati dalam kasus ini, Pak Susno? Pertama, publik masih sangat percaya dengan integritas Kejaksaan Agung dan prestasi Kejaksaan Agung yang sangat baik. Jangan dirusak oleh hanya untuk melindungi seorang FA. Buktikannya gimana? Tersangka harus bertambah, sebagaimana Pak Boyamin katakan. Kalau saya katakan ini tersangka tidak akan kurang dari 10. Karena kan beliau katakan harus ada predicate crime. Nah, predicate crime ini mana gitu. Nah, jadikanlah korupsinya itu siapa, yang korupsi batubara siapa, yang korupsi asuransi siapa, yang korupsi Krakatau Steel siapa. Kan pengacara pun, advokat pun menanyakan itu. Jadi prediksi saya lebih dari 10. Tapi kalau hanya berdua, maka apa yang ditudingkan publik bahwa ini akan mengeliminasi jumlah tersangka benar, mengistimewakan benar. Nama jaksa sayang. Kejaksaan milik rakyat Republik Indonesia yang sangat kita banggakan. Bang Boyamin ragu sama tim 9. Bapak ragu juga atau? Sampai dengan sekarang saya 50-50. Oke, 50-50. Aman. Tapi masih 50 lebih dikit lah. Oke, 5-1. Masih percaya pada tim 9. Mungkin minggu depan tersangkanya bertambah. Baik, kita harapkan itu ya, ini terjadi ya. Boleh Pak Hudi, apa yang harus kita cermati dari kasus ini? Karena publik juga memainkan peran penting ya ternyata. Ya, kalau menurut saya kan kita kembali tuh sejarah berdirinya KPK akibat ketidakpercayaan publik terhadap aparat penegak hukum yang lain. Oleh karena itu saya tidak sama dengan Bang Benyamin itu ragu dengan tim 9 ini sangat ragu ya. Saya berharap sih kasus ini ya kan karena eksekutif udah ikut campur juga kan. Oleh karena itu kan menurut undang-undang lebih baik KPK yang ambil alih, tidak diteruskan di tim 9 menurut saya sih seperti itu. Ya, dan polisi juga kan waktu menyerahkan FA ke kejaksaan itu kan TPPU kan, tindak pidana pencucian uang tuh, bukan korupsinya kan. Jadi menurut saya kalau alat buktinya lebih condong ke tindak pidana pencucian uang, kan itu independent crime tuh, tindak pidana pencucian uang bisa berdiri sendiri. Sehingga kenapa yang mana yang lebih cepat, yang alat buktinya sudah ada itu saya pikir segeralah diproses. Seperti itu. Baik, nah Pak Nur Rohman, penegasan kembali apakah jadi selama ini dari Komisi Kejaksaan juga memantau bagaimana publik memperhatikan kasus ini dan menyampaikan ini pula menjadi perpanjangan tangan untuk pada tim 9 yang menangani kasus ini? Ya, kami tetap optimis tim 9 dapat menyelesaikan perkara ini dengan baik dan kasus mantan Jampitsus ini menjadi penting bagi kredibilitas penegakan hukum di Indonesia. Di sisi lain, dan perkara yang profesional tentunya transparan dan akuntabel dapat menjadi momentum untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi kejaksaan maupun penegakan hukum di Indonesia. Baik, Pak Nur Rohman, sefatal apa menurut Anda kepercayaan publik tergores akibat tidak adanya rompi dan borgol tadi? Ya, itu mengurangi kepercayaan publik yang tim 9 sudah bekerja dengan baik melakukan penahanan. Tapi karena hal itu kepercayaan publik jadi agak
luluh. Baik, jadi PR besar ya, seperti kata Bang Boyamin, kita nantikan nih kapan ya muncul di publik ya, tidak hanya klaim-klaim bahwa di dalam rutan sudah seimbang kok sama dengan tahanan yang lain, tapi kita nggak bisa ngelihat ya, kalau nggak ada buktinya ya kita sulit juga untuk percaya rasa-rasanya ya. Terakhir penegasan untuk saat ini mungkin apa yang bisa disampaikan tim kuasa hukum kepada publik, karena atensi publik tidak bisa kita pungkiri sangat besar atas kasus ini, Mas Darmawan. Baik, kami ini kan diminta Pak FA sebagai advokat untuk fokus pada permasalahan hukumnya. Sehingga kami mengajak kita semua untuk clear melihat perkara ini pada fakta-fakta hukumnya. Kesalahan kita dalam mengasumsikan sesuatu lalu menyimpulkan itu bisa berdampak pada perkara pidana yang sedang berjalan ini gitu. Nah, jangan sampai itu terjadi. Kenapa? Karena sekali lagi, due process of law, equality before the law itu kalau tidak kita jaga, bisa kita juga yang kena gitu loh. Kalau hari ini adalah orang lain, bulan depan mungkin saudara kita. Sehingga sistem hukum yang koheren ini, ketertiban dalam mematuhi peraturan perundang-undangan yang sudah dibuat, harus kita jaga kepada siapapun. Kepada yang bersalah, kepada yang tidak bersalah. Sehingga kita dalam hidup bernegara, hidup dalam negara hukum menjadi baik. Gitu. Baik. Karena kasusnya masih panjang, waktu kita masih banyak untuk mempelototi kasus ini supaya apa yang menjadi harapan, apalagi minggu depan Pak Susto berharap namanya bertambah tidak hanya 2, bahkan sampai 10 ya tadi ya. Baik, terima kasih untuk seluruh narasumber, ada Mas Nur Rohman, Mas Boyamin, dan juga Pak Susno, Pak Hudi, dan juga Mas Darmawan telah bergabung di Berita Satu Utama. Salam sehat para narasumber. Dan pemirsa, usai jeda yang satu ini kami akan kembali dengan informasi lainnya, tetaplah bersama kami di Berita Satu Utama.